Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa menghadiri salah satu taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Berarti yang enggak angkat tangan pengen jadi orang miskin. Yang pengen jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Pengen jadi orang kaya. Oke, pertanyaan kedua. Yang sudah jadi orang kaya angkat tangan. Masya Allah. Yang angkat tangan cuma satu. Berarti sisanya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, sisanya miskin. Atau ada yang kaya tapi nggak mau angkat tangan. Dan orang yang kaya tapi nggak mau angkat tangan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, takut sombong. Kemungkinan yang kedua, takut diutangi. Jenengan yang mana? Oke, seandainya ternyata yang nggak angkat tangan ini memang betul-betul masih miskin. Padahal tadi ketika saya tanya pengen jadi orang kaya atau tidak, rata-rata semuanya angkat tangan. Berarti kan keinginan jenengan belum tercapai. Betul? Iya, karena kan kita pengen jadi orang kaya. Dan itu mungkin cita-cita sejak kecil. Ya. Sehingga namanya hartawan. Padahal enggak punya harta. Ya. Seandainya kita dari dulu pengen jadi orang kaya, tapi sampai sekarang belum jadi orang kaya. Apakah Allah sayang sama jenengan? Sayang? Kan kita minta belum dikasih sama Allah. Sayang? Yakin? Kalau jenengan jadi orang kaya? Sayang. Kalau tetap miskin sampai mati? Yakin? Yakin. Kenapa yakin? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita nikmat yang lebih istimewa daripada kekayaan. Karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita sesuatu yang lebih istimewa daripada kekayaan. Apa itu? Nikmat Islam. Nikmat Islam.
Apakah nikmat Islam itu lebih mahal daripada nikmat kekayaan? Iya atau tidak? Kalau jenengan suruh milih, nikmat kekayaan apa nikmat Islam? Dua-duanya. Bukan 3 pilihan kok. Kalau suruh milih nikmat Islam apa nikmat kekayaan? Nikmat Islam. Kenapa? Karena nikmat Islam itu diberikan oleh Allah hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Adapun nikmat kekayaan maka diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Entah orang itu dicintainya atau tidak dicintainya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dikenal dengan julukan Ibnu Mas'ud. Sinten? Ibnu Mas'ud. Namanya siapa? Namanya siapa? Abdullah. Jadi Ibnu itu bukan nama. Ibnu itu julukan. Oke, ngone anaknya Pak Ahmad. Namanya siapa? Namanya bukan anaknya Pak Ahmad. Anaknya Pak Ahmad itu julukan. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Berarti kalau urusan dunia, maka Allah berikan kepada siapa aja. Makanya jangan kaget kalau ada orang kaya raya tapi tidak sholat. Jangan kaget kalau ada orang kaya raya tapi bahkan bukan orang Islam. Jangan kaget. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan dunia kepada siapa aja? Jeneng sepi. Masya Allah. Betul. Karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah daripada sayap seekor nyamuk. Berarti dunia seisinya dalam pandangan Allah harganya bukan seperti, tapi lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya loh. Apa nih? Sayap. Kira-kira kalau jenengan punya sayap nyamuk, ada yang minta, jenengan kasih enggak? Ya. Ngung. Terus dapat apa? Sayap. Terus ada orang datang, mas gue gonyong. Jenengan kasih. Bayar apa gratis? Kenapa? Tidak ada harganya. Jadi kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada siapa aja? Karena dunia di sisi Allah tidak ada harganya. Tapi lihat kelanjutan dari hadis tersebut. Wala yu'tid dina illa man ahab. Tapi kalau urusan keimanan, urusan keislaman, agama yang baik, tidak Allah berikan kecuali kepada
orang yang dicintainya. Hadis riwayat Ahmad, dan kata Syekh Muqbil rahimahullah, minimal isnadnya hasan. Tapi kata Imam Ad-Daruqutni, lebih pas ini adalah perkataannya Ibnu Mas'ud. Jadi bisa jadi ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud atau sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti kita walaupun sampai sekarang masih miskin, itu bukan berarti Allah tidak sayang. Kenapa kita yakin seperti itu? Karena kita sama Allah sudah dikasih kenikmatan yang lebih mahal daripada kekayaan. Apa tadi? Beragama Islam. Padahal rata-rata dari kita mendapatkan karunia nikmat beragama Islam lewat permintaan dan permohonan kepada Allah atau tidak? Enggak. Ada di antara jenengan yang, ya Allah jadikan saya seorang muslim. Ada? Enggak. Kenapa? Karena ketika lahir sudah Islam. Berbeda dengan orang yang mu'allaf. Banyak di antara mereka itu minta kepada Allah sekuat tenaga. Bukan hanya minta. Mereka juga berjuang untuk mencari hidayah. Contohnya siapa? Salman Al-Farisi. Apa artinya Al-Farisi? Aslinya dari Persia. Jadi nek anak jenengan lahir nang Slawi, kue udu Salman Al-Farisi. Wong kang Slawi ngomongnya Farisi. Farisi itu dari mana? Persia. Ya. Salman Al-Farisi, apakah Muslim sejak lahir? Enggak. Awalnya beliau dan ayahnya adalah Majusi, penyembah api. Tapi beliau tidak mendapatkan ketenangan batin, tidak mendapatkan ketentraman, sehingga mencari hidayah. Sampai ketemu agama Nasrani, sampai terakhir ketemu dengan ajaran Islam. Melakukan perjalanan ribuan kilometer. Sekitar 3.000-an kilometer. Untuk mencari agama Islam. Lah kita di rumah ceprot sudah jadi apa? Muslim. Kita beragama Islam tanpa meminta. Terus tanpa apa tadi? Berusaha keras untuk mencari. Dan ingat, kita beragama Islam juga bukan karena jasa besar kita kepada Islam. Allah karuniakan nikmat Islam kepada kita. Bukan karena kita adalah sosok yang memiliki jasa begitu besar kepada Islam. Coba jenengan bayangkan. Paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan julukan Abu Thalib. Jasanya besar enggak sama Islam? Besar enggak? Super besar. Beliau yang merawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu kakeknya meninggal dunia. Dan Abu Thalib itu punya anak banyak. Nabi Muhammad SAW setelah kakeknya meninggal, setelah sebelumnya ibunya juga meninggal, bapaknya juga meninggal, dirawat sama Abu Thalib. Dan Abu Thalib punya anak banyak. Dan Abu Thalib termasuk orang yang miskin. Akan tetapi Abu Thalib merawat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan lebih mementingkan Nabi kita Muhammad SAW dibandingkan anak-anaknya.
Enggak cukup sampai di situ. Ketika Nabi SAW memulai dakwah, Abu Thalib berusaha untuk melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Dengan kedudukan yang beliau miliki. Orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk meminta Nabi kita Muhammad SAW untuk dibunuh. Abu Thalib ditawari untuk diganti dengan sosok yang mungkin lebih ganteng, lebih kaya dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi semuanya oleh Abu Thalib ditolak. Nabi SAW mendapatkan perlindungan yang luar biasa. Akan tetapi ternyata dengan kemahabijaksanaannya Allah menakdirkan Abu Thalib sampai wafatnya tidak beragama Islam. Padahal jasanya begitu besar kepada Islam. Lah kita, apa jasa kita buat Islam? Minta beragama Islam tidak pernah. Berjuang mencari Islam tidak pernah. Punya jasa yang besar kepada Islam? Enggak juga. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pilih kita beragama Islam. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kalau nikmat ini ditawarkan kepada jenengan untuk diganti uang 1 M. Mau? Mau? Benar? Murtad kasih berapa? 1 M. Mau? Kalau 100? Sisit, mikir sisit. Kalau 1 T, yang sepi. Mau enggak? Enggak. 1 T loh. Bisa bojo maning. Mau? Enggak mau. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena tanpa 1 T pun bisa nikah lagi. Pengalaman. Jadi loh, aku tahu urung. Saya bukan tidak ya, tapi belum. Belum berani. Kenapa? Walaupun kita ditawari 1 T, kita nggak mau meninggalkan ajaran Islam. Karena duit 1 T itu di akhirat tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Nanti di hari kiamat, orang-orang kafir yang sampai matinya tidak mau masuk Islam, mereka berusaha untuk melobi Allah. Apa? Melobi Allah. Dalam tanda kutip. Melobi untuk apa? Untuk dibebaskan dari siksaan neraka. Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 36. Surat Al-Ma'idah ayat 36. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an, seandainya mereka memiliki dunia seisinya. Kenapa? Dunia seisinya. Berarti berapa T? Tetean. Tetean ini ngarep ke tetean. Triliunan, wong dunia seisinya. Andaikan orang-orang kafir itu punya dunia seisinya, wa mithlahu ma'ahu, masih ditambah dengan yang serupa dengan itu, berarti dunia seisinya double. Untuk apa? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Untuk dijadikan sebagai tebusan supaya dia tidak disiksa di hari kiamat. Mau nyogok. Emangnya hakimnya kayak di Konoha? Hakimnya saat itu adalah ahkamul hakimin. Alaihissallahu
ahkamil hakimin. Hakim yang paling adil. Kok mau di suap? Yura payu. Padahal suapnya tadi dunia seisinya double. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Tidak akan mungkin suap itu diterima sama Allah. Padahal tadi ya bukan 1 T, tapi nopo? Dunia seisinya itu pun masih dikalikan 2 kali lipat. Ya. Jadi jangan pernah menggadaikan keimanan dengan mie sekardus. Murah banget ya. Wong 1 T aja nggak boleh kita tinggalkan, apalagi mie sekardus. Iya Ustaz, tapi kan hidup saya susah. Makan aja sulit. Rumah juga pindah-pindah. Karena statusnya kontraktor. Seumur hidup ngontrak terus. Ya tapi saya hidupnya miskin Ustaz. Ini ada tawaran. Kalau mau pindah, keyakinan nanti akan disediakan rumah, akan disediakan kendaraan. Gimana Ustaz? Yakinlah jamaah yang kami hormati, bahwa sekaya apapun seseorang di dunianya, ketika dia tidak beriman, nanti di hari kiamat dia akan lupa dengan seluruh kenikmatan yang dimilikinya. Sekaya apapun. Itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla orang yang paling nikmat hidupnya, tapi enggak beriman. Orang yang paling apa? Nikmat hidupnya, tapi tidak beriman. Berarti rumah mewah, mobil mabrah. Terus apa lagi? Istri di mana-mana. Makanan melimpah. Pokoknya seluruh kenikmatan dia sudah rasakan. Kemana-mana digelarkan karpet merah. Malah ada sebagian orang kaya itu kaya nggak pernah napak tanah. Jadi dari helikopter ke mobil, dari mobil ke kapal pesiar. Pokoknya kayaknya nggak pernah napak tanah. Saking mewahnya kehidupannya. Tapi nggak beriman. Terus apa? Fayusbagu finnari sabghah. Terus oleh Allah Azza wa Jalla dicelupkan ke neraka satu celupan. Dicelupkan satu celupan. Berarti kira-kira diapakakan? Ditulakan. Ngertos ditul? Ditul itu ditempelkan. Ditempelkan sesaat terus sama Allah dikeluarin. Berarti kon nyicipi. Jadi bukan kon mangan, tapi kon nyicipi sekecapan. Tapi nyicipi apa mau? Neraka. Summa yuqalu. Kemudian orang itu ditanya. Ya bena Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, apakah engkau masih teringat kenikmatan-kenikmatan yang dulu ketika di dunia
Kamu rasakan? Mobil mewahnya, rumah megahnya, makanan yang mambrah-mambrah tadi. Apakah engkau masih ingat seluruh kenikmatan yang pernah engkau nikmati dulu saat engkau di dunia? Apa jawabannya? La. Napa la? Alhamdulillah. Ya paling orang ngerti lah ya. La karo apa? Naam. Masa wis ngaji 20 tahun la karo naam orang ngerti. Minimal ya bahasa Arab ngertinya apa? La karo naam. Ya aja 20 tahun gue terus. La. Tidak. Wallahi ya Rabbi. Dia bersumpah. Demi Allah wahai Rabbi. Aku enggak ingat sedikit pun. Terus Nabi melanjutkan sabdanya. Kalau tadi orang yang paling kaya, paling nikmat hidupnya tapi enggak beriman. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Allah akan datangkan orang yang kedua. Dulu ketika hidupnya susah banget, tapi beriman. Tapi beriman. Tadi saya katakan kontraktor. Ya. Jadi rumahnya ngontrak sampai matinya ngontrak. Enggak cukup sampai di situ. Makanan enggak mesti ada. Daud. Ya. Karena memang enggak ada makanan. Kemudian mungkin dia diuji oleh Allah dengan banyak musibah. Mungkin ada keluarganya yang meninggal, mungkin dia dizalimi, mungkin dia disakiti, tapi dia beriman. Waktunya sholat tetap sholat. Kemudian oleh Allah Azza wa Jalla yusbaghu sabghatan fil jannah. Disuruh nyicipi surga. Berapa jam? Maktul. Terus diapain? Dicabut lagi. Ditanya sama Allah. Ya ibna Adam. Hal ra'aita bu'san qat? Wahai anak Adam. Apakah kamu masih ingat susah payahmu dulu ketika di dunia? Pindahan kontrakan terus. Kadang makan, kadang enggak. Bolak-balik sakit. Ketinggalan orang yang dicintai. Dizalimi, dipenjara, dan seterusnya. Apakah engkau masih ingat susah payahmu dahulu? Apa jawabannya? La. Wallahi ya Rabbi. Demi Allah wahai Rabbi. Aku tidak ingat sedikit pun. Semuanya terlupakan dengan kenikmatan surga yang cuma sebentar saja. Berarti habis itu masuk lagi enggak? Ya masuk. Itu kan cuma untuk apa? Ngetes. Bukan berarti setulan tok ya ora. Jadi semiskin apapun kondisi kita, jangan pernah tinggalkan Islam. Apa temanya? Mensyukuri nikmat Islam. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan dalam tema mensyukuri nikmat Islam. Yang pertama, syukuri. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, amalkan. Ada berapa poin penting? Yang pertama apa? Syukuri. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, amalkan. Syukuri pakai shin. Ya, udah nganggo sin. Syukur udah kayak gue. Nah, syukur gue kenapa? Kawus. Kawus tahu di sini? Oh, nggak tahu. Apa ya? Kawus ya, Pak. Kawus tuh syukurin apa sih di sini bahasanya? Rasain kan bahasa Indonesia, bahasanya Slawi apa? Puas ladas. Temenan iki? Oh, masalah. Dapat kosakata baru.
Kalau di sana itu kawus ya. Kawus ya. Pakai shin ya, syukuri. Ya. Jadi ketika kita dapat nikmat Islam harus disyukuri. Apa tandanya syukur? Salah satu tandanya kita mensyukuri nikmat Islam adalah kita merasa bahagia. Dengan apa? Dengan keislaman kita. Jadi syukur itu ada tandanya. Salah satu tandanya kita bersyukur adalah kita merasa bahagia, merasa senang, merasa bergembira dengan nikmat tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Yunus. Surat apa? Yunus. Ayat 58. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul," katakanlah, "bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, hendaklah mereka merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira dengan karunia dan nikmat dari Allah. Dan karunia yang paling besar tadi apa? Islam. Berarti tandanya syukur adalah merasa bahagia. Kebalikannya syukur apa? Kufur. Kufur. Tandane syukur bahagia, tandane kufur minder. Kenapa? Minder. Minder dengan apa? Minder dengan keislamannya. Masa ada orang yang minder dengan keislamannya? Banyak. Salah satu cirinya adalah mengatakan, wah, Islam yang dibawa sama Nabi SAW itu sudah tidak relevan. Harus direvisi, disesuaikan dengan kekinian. Islam kekinian. Ya. Islam Nusantara. Ya. Nanti ada Islam Barat, nanti ada Islam Timur, nanti ada Islam Utara. Ya. Jangan minder dengan ajaran Islam. Orang yang minder itu adalah orang yang punya kekurangan. Saya tanya, Islam itu agama yang sempurna apa agama yang kurang? Agama yang sempurna. Seharusnya yang minder itu orang yang ajarannya penuh dengan kekurangan. Lawang Islam itu agama yang paling sempurna kok minder? Sahabat siapa tadi yang nyari Islam sampai ribuan kilometer? Salman. Salman itu pernah diprovokasi sama seorang musyrik. Sebagaimana dituturkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Musyrik itu datang kepada Salman. Apa kata seorang musyrik itu? Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabimu itu loh, apa-apa diajari. Apa-apa diatur. Sampai buang hajat saja diatur. Betul? Betul? Betul. Apa tujuan musyrik ini ngomong kepada Salman? Tujuannya apa? Untuk bikin don. Kayak gue pok bedi atur-atur ada mau WC diatur. Apa jawaban Salman? Minder? Enggak. Apa kata beliau? Ajal. Ya, tentu. Gitu seharusnya seorang muslim. Islam kok kayak gue? Iya, pancen kayak gue. Ya, kira-kira seperti itu. Kok kudu memuji? Ya iyalah, keren. Gitu harusnya. Masa harus nutup aurat? Ya iyalah. Emang lemper dibuka. Jadi kita itu jangan minder dengan ajaran Islam. Kayak sinten? Salman. Bahkan gak cukup sampai di situ. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghautin aw baulin, li ghaitin aw baulin.
Malah Salman sekalian ngajari kepada si musyrik itu. Aturan buang hajat. Nabi kami itu ngajari. Kalau buang hajat nggak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Berarti seharusnya kita menghadap kemana? Menghadap kemana? Utara atau selatan. Jadi malah diajari sama Salman. Dan kami juga dilarang oleh Nabi SAW untuk maaf cebok dengan tangan kanan. Malah sisan diulang. Itulah orang yang ngerti tentang kesempurnaan Islam. Jadi Islam itu salah satu tanda kesempurnaannya. Seluruh aspek kehidupan manusia diatur. Itu sempurna. Coba jenengan mau memasukkan anak ke sekolahan. Sebelum jenengan masukkan anak ke sekolahan, jenengan akan survei dulu. Kemudian jenengan tanya kepada kepala sekolahnya. Bagaimana aturan yang ada di sini? Kira-kira nih ya, kalau jenengan nanya nih sama kepala sekolah. Pak, di sini aturannya bagaimana? Terkait dengan apa? Terkait dengan masuk dan pulang. Oh, kalau di sini sih masuknya kapan saja boleh. Pulangnya bagaimana? Ya terserah. Itu terkait dengan aturan masuk dan pulang. Kalau pakaiannya bagaimana? Bebas. Mau pakai apa saja boleh. Nggak pakai baju juga boleh. Kalau SPP, wah kalau itu ada aturannya. Kira-kira jenengan jadi nggak masukkan anak ke situ? Ya nggak jadi. Karena sekolahan yang nggak ada aturannya atau aturannya nggak lengkap, itu tandanya sekolah tersebut banyak kekurangannya. Lah Islam ini ajarannya lengkap banget. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Mulai dari urusan pribadi kita sampai urusan negara. Itu semuanya ada aturannya. Jadi jangan dibayangkan Islam itu hanya mengatur urusan hablum minallah saja. Termasuk hablum minannas. Jangan dipikir Islam itu hanya memberikan aturan saat kita di masjid. Islam juga memberikan aturan saat kita di pasar. Jangan dipikir kita itu hanya diatur untuk urusan ibadah. Termasuk urusan politik. Itu diatur dalam agama kita. Jadi jangan sampai kita mau dicekoki sama orang. Wong lagi berpolitik kok ngomong agama. Jangan politik yang mesti kayak gini. Lu enggak seperti itu. Islam pun mengatur urusan politik, mengatur urusan ekonomi, mengatur urusan sosial kemasyarakatan, mengatur urusan hubungan seorang hamba dengan Allah, hubungan seorang anak dengan orang tuanya, hubungan orang tua dengan anaknya, hubungan suami dengan istrinya, hubungan istri dengan suaminya, hubungan atasan dengan bawahannya. Itu semuanya diatur dalam agama kita. Dan itu tandanya Islam sempurna. Maka langkah yang pertama, syukuri. Apa tandanya syukur? Bahagia. Apa tandanya kufur? Minder. Yang kedua apa? Pelajari. Pelajari apa? Pelajari ajaran Islam. Jangan sampai sejak lahir nganti mati PAUD terus. Napa? PAUD terus. Ya ora lho Ustaz wis S1. Maksud saya PAUD di sini adalah bahasa kiasan dari pengetahuan ilmu agamanya enggak nambah-nambah. Masa dari dulu sejak kecil enggak bisa baca Quran, nganti mati enggak bisa baca Quran. Subhanallah. Jangan seperti itu. Ajaran agama ini harus dipelajari dan itu hukumnya wajib.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki atau perempuan, laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu agama Islam itu luas. Kita mulai dari yang paling penting. Nopo? Akidah. Tentang rukun iman, iman kita kepada Allah, iman kita kepada malaikat, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada hari akhir, iman kita kepada takdir. Pelajari semuanya rukun iman. Setelah itu mempelajari hukum terkait ibadah yang fardu ain. Napa jawab? Sebelum sholat. Sebelum sholat. Hah? Haji. Oh, toharo. Toharo siapa? Bersuci. Bersuci contohnya apa? Wudu. Harus belajar wudu. Masa kawit mien nganti seperene golek wudu, pluk pluk pluk. Ngertos pluk pluk pluk? Yang diajarkan sama Nabi SAW kalau mengusap kepala apa? Gimana? Semuanya. Sampai ke belakang. Terus dibalik lagi. Ya jungkatannya rusak, ora apa-apa. Kan bisa jungkatan maning. Ya. Masa dari dulu nganti seperti ini mengusap kepala pluk pluk pluk. Gue tuh kepala, gue batuk. Ya. Jadi kita tuh harus belajar cara wudhu yang benar bagaimana, yang dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita belajar cara bertoharah, bersuci, kita belajar bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Apa kita nggak kepengin sholat kita itu nyontoh sholatnya Rasul SAW? Apa nggak kepengin? Masa nggak tergerak di dalam hati kita rasa penasaran Kanjeng Nabi SAW itu ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu posisi jari-jarinya seperti apa? Menghadapnya kemana? Itu kira-kira sama Nabi diajarin enggak? Pasti. Wong beliau bersabda sallu kama ra'aitumuni usolli. Bacanya gitu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bukan bacanya sallu kama ra'aitu muniyo usolli. Bukan seperti itu. Itu memanipulasi hadis itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Emang kita bisa melihat Rasulullah SAW salat? Bisa? Bisa? Kapan? Pas ngimpi. Di mana kita melihat Rasulullah SAW salat? Di dalam hadis-hadis beliau SAW yang dituturkan oleh para sahabatnya. Emang para sahabat mencermati dan memperhatikan salat Nabi? Pasti. Asal jenengan tahu saja ya. Lawong gerak-geraknya jenggotnya Nabi sama sahabat itu disebutkan. Berarti mereka golek apa? Golek mengamati itu betul-betul apa? Sangat detail banget. Lawong nuwun sewu. Ketika apa namanya? Sujud. Sahabat itu sampai mengatakan, kami melihat putihnya ketiak Nabi SAW. Loh sih, berarti bolong Ustaz. Pakai kain ihram.
Jadi ketika lagi sujud, itu kan Rasul SAW mengajarkan kita supaya apa? Ininya, ini apa namanya? Lengan sama siku itu diangkat. Kalau diangkat berarti ketiaknya kelihatan. Kalau pakai ihram. Kalau nggak pakai ihram ya nggak kelihatan. Tapi yang penting ini adalah bagaimana para sahabat itu detail banget gitu loh. Putihnya ketiak Nabi, berarti Nabi rajin membersihkan ketiak. Ya, rambut ketiak maksudnya. Jadi sahabat nggak mengatakan aku melihat hitamnya ketiak Nabi, enggak. Berarti sing ora tau cukur gue, yo sahabat gue. Bangga dengan apa? Ya, ketiak yang lebat. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana sahabat itu sampai segitunya detailnya gitu loh. Ustaznya kayak gini kok tangganya kepriwe Ustaz? Ya, kata para ulama kita, kalau posisinya lagi sholat sendirian atau lagi jadi lagi jadi imam. Tapi kalau lagi sholat berjamaah, maka tidak dikesampingkan. Tapi diarahkan ke belakang. Namun tetap ini lengan dan siku tetap diangkat. Tidak boleh diapakan? Diletakkan di atas lantai supaya tidak seperti anjing. Ya. Coba siapa yang menceritakan detil sholat Nabi SAW kalau bukan sahabat yang melihat langsung Nabi SAW sholat. Dan ini wajib dipelajari. Fardhu ain. Bukan fardu kifayah. Makanya mulai kita berusaha. Kayak apa sih Nabi takbirnya? Jari-jarinya menghadap kemana? Telapak tangannya menghadap kemana? Kalau kita perhatikan orang satu masjid, macam-macam. Betul? Betul. Ada yang madhabnya ke mana ini? Ke telinga, ke muka. Ada yang kudu nempel, tuil. Itu baru ngomongin kemana menghadap telapak tangannya. Belum ketika kita ngomongin setinggi apa. Ya, ada yang kur malah ora diangkat. Ada yang kur semenetok. Ya, ada yang bahu, ada yang telinga, ada yang malah kayak gie. Ya. Itu baru ngomongin tingginya, belum ngomongin ketika meletakkannya. Ya. Ana sing dadakan diputer-puter disit. Ya. Terus ada yang naruhnya di mana? Samping. Ya. Nah itu yang dicontohkan sama Rasul SAW yang mana? Masa kita nggak penasaran? Masa kita nggak tergerak hati kita untuk nyari seperti apa cara Rasul SAW sholat? Kita ini sudah sholat berapa tahun? Harusnya kita ini pengen tahu. Ya. Maka yang kedua harus nopo? Mempelajari ajaran Islam. Dan ingat, kebutuhan kita terhadap ilmu agama dengan kebutuhan kita terhadap makan dan minum lebih primer mana? Makan dan minum? Kebutuhan manusia terhadap ilmu agama dengan kebutuhan dia terhadap makan dan minum lebih primer mana? Kenapa? Karena lebih banyak dibutuhkan. Kalau makan dan minum dibutuhkan sehari, jenengan sih berapa kali? 3 kali. Pagi, siang, malam. Kalau ilmu agama, jenengan butuhkan berapa kali? Jenengan bangun tidur, pertama kali yang dibutuhkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu doa bangun tidur.
Nopo? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis itu butuh apa? Ilmu. Ilmu nopo? Ilmu masuk kamar mandi. Apa ilmu nih? Sebelum kaki ilmu, doa masuk kamar mandi. Nopo? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Habis itu masih butuh ilmu? Ilmu nopo? Mendahulukan kaki kanan atau kiri. Sudah masuk ke kamar mandi, arep ndodok. Arep apa? Ndodok. Butuh ilmu? Ilmu apa? Ilmu ndodok ya orang. Ilmu menghadap kemana ndodoknya? Ndodok. Setelah selesai buang hajat, butuh ilmu? Ilmu apa? Ilmu tangan apa yang dipakai buat maaf cebok. Setelah itu butuh ilmu. Keluar kamar mandi butuh ilmu. Mau sholat butuh ilmu. Coba sekarang. 10 menit setelah bangun tidur. Sudah berapa ilmu yang kita butuhkan? Berilmu-ilmu. Saking nopo nih? Banyaknya. Apa kira-kira bangun tidur langsung goleti mendoan? Mendoan makanan ya? Iya. Apa nyari mendoan? Coba angkat tangan. Yang maniak mendoan. Aku nek ora ana mendoan ora bisa urip. Bangun tidur tuh nggak ada orang nyari mendoan tuh nggak ada. Makanya makanan dengan ilmu agama lebih primer ilmu agama. Tapi pertanyaannya, dalam sehari kita itu waktunya lebih banyak untuk mencari makanan atau mencari ilmu? Hah? Jujur. Mencari makanan. Ilmunya kapan? Malah kadang-kadang setahun pindu. Ketika ada undangan pengajian, si anak perayaan apa? Lu ngaji kok nunggu perayaan? Ngaji itu kebutuhan primer, harian. Siap? Siap? Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi yang kedua apa? Pelajari. Yang ketiga apa? Amalkan. Banyak-banyak belajar ilmu agama tapi tidak diamalkan. Berarti dia tidak sampai ke tujuan. Karena mempelajari ilmu agama adalah sarana untuk mencapai kepada tujuan. Tujuannya nopo? Beramal. Pertanyaannya, amalan yang harus dikerjakan di dalam Islam banyak apa sedikit? Banyak. Kira-kira banyak itu berat apa ringan? Berat. Supaya terasa ringan bagaimana? Hah? Dinikmati. Sebelum dinikmati diapain? Dilaksanakan secara bertahap. Caranya bertahap Ustadz. Caranya bertahap begitu dapat ilmu. Dipipil, diamalkan. Dipipil siapa? Sedikit-sedikit diamalkan. Jadi jangan numpuk ilmu. Jadi jangan langko lah. Ngenteni wis tua. Urung tua wis mati. Jangan. Jadi begitu dapat ilmu kayak gini nih. Kita dapat ilmu nih. Ilmu cara sholat. Ya, langsung dipraktekkan. Dapat ilmu ternyata sholat 5 waktu hukumnya wajib. Diapakan? Diamalkan. Mulai kapan? Sekarang ya urung zuhur urung. Engkau zuhur.
Sikit duha. Ya. Jadi dapat ilmu diamalkan. Itu pesan dari Nabi SAW. Apa kata beliau SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Artinya bersegeralah untuk beramal. Jadi beramal itu jangan ditunda-tunda. Kenapa coba? Karena kita nggak tahu. Sampai kapan kita dikasih umur sama Allah. Jadi begitu dapat ilmu, segera diamalkan. Salat 5 waktu, segera diamalkan. Menutup aurat, segera diamalkan. Birrul walidain, segera diamalkan. Tanggung jawab seorang suami kepada istri, segera diamalkan. Tanggung jawab orang tua mendidik anaknya, segera diamalkan. Kata Rasul SAW, badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang kepada kalian ujian yang bertubi-tubi seperti gelapnya malam. Jadi kita ini hidup di dunia banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Sebelum datang fitnah dan ujian-ujian tersebut, bersegeralah untuk beramal. Ketika datang ujian dan cobaan itu, apa efeknya? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika banyak huru-hara, ketika banyak fitnah, ketika banyak cobaan, tidak sedikit orang yang pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Atau sebaliknya, sore harinya masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjajakan keimanannya dengan dunia. Mau kayak apa? Mie sekardus. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kita ulangi nggih. Ada berapa poin? 3. Apa yang pertama? Syukuri. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, amalkan. Selesai tema kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan? Monggo. Bismillah. Haruskah seorang muslim bermadhab? Tidak harus, tapi boleh. Kenapa? Tidak harus, tapi boleh. Ya. Jadi seorang punya madhab fikih, boleh. Madhabnya fikih Syafi'i, atau madhab fikihnya apa? Hambali, atau madhab fikihnya Maliki, atau madhab fikihnya Hanafi, boleh. Lah terus yang tidak boleh apa Ustadz? Yang tidak boleh fanatik madhab. Apa yang enggak boleh? Fanatik madhab. Pokoknya madhabku mesti benar, madhab kancaku mesti salah. Itu namanya fanatik. Berarti boleh atau tidak bermadhab? Boleh, tapi tidak harus. Jadi perlu difahami, jamaah yang kami hormati, para ulama kita di dalam mempelajari fikih atau tata cara beribadah, mereka punya 2 pendekatan. Punya 2 metode. Metode pertama dipakai oleh ahlul fikhi. Metode yang kedua dipakai oleh ahlul hadis. Kalau ahlul fikhi, mereka itu mempelajari fikih ibadah melalui matan-matan kitab fikih. Yang itu biasanya sudah diramu oleh para ulama penulisnya setelah mereka meneliti dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Jadi matan fikih kayak matan Abi Syuja dan yang semisal dengan itu dalam fikih madhab Syafi'i. Ya. Al-Ghayatu wa Taqrib, ya, matan Abi Syuja. Itu ditulis oleh Abu Syuja rahimahullah setelah beliau meneliti dalil dari Al-Quran dan hadis. Ini pendekatan ahli
fikih. Kalau pendekatan ahli hadis enggak seperti itu. Pendekatan ahli hadis belajar fikih ibadah itu dengan hadis. Pokoknya belajar hadis tentang takbiratul ihram ya sudah pakai cara takbiratul ihram Nabi kayak gini. Terus rukuknya Nabi SAW kayak gini. Dalam hadis riwayat siapa. Ini adalah cara fikih, belajar fikih ibadah menurut pendekatan ahlul hadis. Dan dahulu antara dua pendekatan ini, mereka akur-akur saja. Nggak saling nopo? Nggak saling menjelekkan, nggak saling menjatuhkan. Walaupun masing-masing mengklaim punya keunggulan, no problem. Ya kalau saya pribadi, karena dulu belajarnya di Fakultas Hadis, iya saya pakai pendekatan ahlul hadis. Ya, tapi saya menghormati orang yang pakai pendekatan ahlul fiqhi. Yang penting tidak boleh apa tadi? Fanatik. Ustaz, posisi sedekap ketika sholat itu di mana? Dalam sebuah hadis, tapi hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Di dada. Di mana? Di dada. Jadi sedekapnya diletakkannya di dada. Dada itu adalah di atas perut. Bukan di leher. Ini leher. Berarti bukan terlalu tinggi juga. Karena dada itu adalah bagian tubuh di atasnya apa? Perut. Berarti seperti ini. Ya. Bagi yang meyakini hadis ini sahih, maka dia meletakkannya di atas dada. Tapi bagi mereka yang meyakini hadisnya ini dhaif, maka dia akan meletakkan di mana? Ya di mana aja, di perut juga boleh. Ya, tapi kalau saya meyakini hadisnya sahih atau minimal hasan, maka saya letakkan di atas dada. Apa tipsnya supaya kita berlapang dada ketika ada perbedaan fikih? Begini, jamaah yang kami hormati. Perbedaan itu secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Dua. Perbedaan dalam hal prinsip. Perbedaan dalam hal prinsip. Dan perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Kenapa? Ijtihadiyah. Perbedaan dalam hal yang sifatnya prinsip, itu contohnya adalah perbedaan antara tauhid dengan apa? Syirik. Prinsip bukan? Prinsip. Perbedaan antara sunnah dengan apa? Bid'ah. Prinsip? Prinsip. Nah, kalau perbedaan yang sifatnya prinsip ini, kita harus jelas posisinya. Tidak boleh abu-abu. Ireng ora, putih ora. Itu nama abu-abu. Yang kedua adalah perbedaan apa? Ijtihadiyah. Apa itu perbedaan ijtihadiyah? Perbedaan ijtihadiyah adalah perbedaan di antara para ulama yang mu'tabar. Mu'tabar itu diakui keilmuannya di antara para ulama. Perbedaan pendapat di antara para ulama yang mu'tabar dalam permasalahan yang masing-masing punya dalil. Kenapa? Perbedaan di antara para ulama yang mu'tabar yang masing-masing punya apa? Dalil. Saya kasih contoh. Jumlah rakaat tarawih. Kenapa? Jumlah rakaat tarawih. Di Indonesia terbagi secara garis besar menjadi dua. Antara yang 11 sama yang 23. Ini dua pendapat yang mu'tabar. Karena masing-masing punya dalil. Ya. Yang berpendapat sampai 23, mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, sholatul laili mathna mathna.
Sholat malam itu 2. Sama Rasul SAW nggak dibatasi. 2-nya sampai berapa? Maka mereka ya sudah. Kita kuatnya berapa? 23. Pendapat yang kedua mengatakan, Nabi SAW kan selama hidupnya nggak pernah lebih dari 11. Berarti yuk kita pakai yang 11. Berarti masing-masing punya apa? Dalil. Nah, dalam hal yang seperti ini kita sikapnya berlapang dada. Saling menghormati. Nah, tidak boleh gontok-gontokan gara-gara masalah ijtihadiyah. Tapi yang penting untuk kami sampaikan di sini adalah tidak setiap yang kita ketahui kita sampaikan. Karena ketika kita akan menyampaikan sesuatu, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan. 1. Apakah yang akan kita sampaikan itu benar atau tidak? Yang kedua, apakah yang kita sampaikan itu saat disampaikan efeknya baik atau tidak? Ya. Jadi ada sesuatu yang benar, akan tetapi kalau kita sampaikan di publik efeknya akan buruk. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, beliau mencontohkan permasalahan istri wajib enggak ngurusi urusan rumah. Ngurusi urusan rumah itu apa? Masak, nyuci, nyapu, ngepel, guetok. Apakah istri wajib mengerjakan tugas-tugas rumah tangga? Wajib enggak? Enggak. Wajib atau tidak wajib? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Kalau ada seorang ustadz ngasih pengajian di hadapan jamaahnya. Ibu-ibu, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ibu-ibu tuh nggak wajib untuk masak, nggak wajib untuk nyuci, nggak wajib untuk ngepel. Itu kewajibannya pembantu. Bukan kewajibannya apa? Istri. Menurut jenengan, kira-kira efeknya bagus atau tidak? Hah? Bagus atau tidak? Kata Syekh Sulaiman, seorang ustadz, seorang dai, ketika akan menyampaikan sesuatu, mikir. Apa? Mikir. Jadi enggak cuma sekedar tahu sesuatu terus disampaikan. Pertimbangannya panjang. Bahkan ditambahi oleh Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullah. Pertimbangan yang lain, kata beliau. Pertimbangan berikutnya, tadi kan ini benar enggak? Yang kedua apa? Efeknya baik atau tidak? Yang ketiga kata beliau, kata Imam Ibnul Wazir rahimahullah. Ketika itu memang baik untuk disampaikan, coba diperhatikan disampaikan di komunitas apa. Apakah di komunitas terbatas atau disampaikan di publik, depan umum. Karena belum tentu sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh komunitas terbatas bisa dikonsumsi oleh publik. Ustadz, saya ngisinya di pengajian khusus kok Ustadz. Kan komunitasnya terbatas. Iya, tapi kan di-live-kan. Kalau sudah di-live-kan artinya apa? Untuk publik. Jadi Ustadz itu harus punya kebijaksanaan. Harus bijak, punya sifat hikmah. Tidak sekedar asal baca, nemu sesuatu yang unik, langsung diapain? Langsung disebarkan. Harus matang. Ya. Maaf nih. Ada, kalau menurut saya ini ada istilah puber
pengetahuan baru. Apa? Puber pengetahuan baru. Jadi, nemu sesuatu, kayaknya ini jarang wong sing ngomong ya. Kayaknya nyong kudu sing pertama kali menjadi pionir gitu. Jangan. Ya, coba lihat para ulama kita. Bagaimana mereka menyampaikan ilmu. Ustadz minta nasihatnya untuk orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah sunnah karena kendala biaya. Cari sekolah yang murah. Cari sekolah yang murah. Tidak ada Ustadz, minta keringanan. Nggak mau ngasih keringanan, dididik dewek. Lu mau apa coba sekarang? Duit tidak ada. Minta keringanan, udah dikasih, ya udah dididik sendiri. Tapi kan saya nggak punya ilmunya, ya sinau. Jadi kita ini harus solutif, jangan apa? Jangan pasrah dengan keadaan. Jangan pasrah dengan keadaan. Ustaz, apakah kita perlu membaca syahadatain padahal dari kecil sudah beragama Islam sesuai dengan agama orang tua kita? Setahu saya tidak. Ya, setahu saya tidak. Yang disilakan dengan tajdidu asyahadatain. Ya, memperbarui apa? Syahadat. Ya, selama kita enggak melakukan kesyirikan, kekufuran, ya, apalagi kita kan setiap sholat selalu apa? Syahadat. Apa orang kemutan? Saking apa nih? Saking seringnya. Ustaz, dalam mengejar dunia, mencari nafkah terkadang agama dikorbankan, sholatnya terlambat. Dan dalam mengejar agama, mencari nafkahnya dikorbankan. Mohon nasihatnya agar istiqomah. Ada kisah menarik, yaitu Umar bin Khattab. Sinten? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika di Madinah radhiyallahu anhu, itu rumahnya di daerah Awali. Awali itu berarti bukan dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi mungkin jaraknya sekian kilometer dari Masjid Nabawi. Berbeda dengan Abu Bakar, berbeda dengan Utsman. Mereka rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Umar itu rumahnya jauh. Tapi beliau pengen apa? Pengen ngaji. Di waktu yang sama, beliau juga punya tanggung jawab untuk mencari nafkah. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah gantian. Gantian apa? Gantian apa? Gantian belajar. Sama siapa? Sama tetangganya. Sama tetangganya. Umar punya tetangga dari golongan Ansar. Sudah janjian sama tetangganya. Hari ini kamu yang berangkat. Saya kerja nyari nafkah. Besok gantian. Siapa yang berangkat? Umar. Tetangganya nyari nafkah. Apakah cuma kayak gitu saja? Enggak. Ketika tetangganya yang berangkat ngaji, Umar yang bekerja, sepulang tetangganya ngaji, tetangganya ini ngasih tahu isi kajian kepada siapa? Umar. Besoknya ketika Umar yang berangkat ngaji, tetangganya yang kerja, sepulang ngaji, Umar ngasih tahu ilmu kepada tetangganya. Jadi para ulama kita, para sahabat Nabi SAW adalah sosok orang-orang yang gak gampang patah arang. Jadi kalau misalnya gak bisa, ya sudah gantian. Kamu yang berangkat, nanti kamu pulang, tolong sampaikan kepada saya resumnya apa. Mulanya jenengan naik ngaji, ditulis. Nanti jenengan pulang ditanya sama istri,
Paksi mau ngajinya apa? Lucu. Ngaji kok lucu. Oh tadi saya ngaji mensyukuri apa? Nikmat Islam. Caranya pripun? 1. Syukuri. 2. Pelajari. 3. Amalkan. Rampung ya? Masya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.